Selamat pagi ibu-ibu KW yang terkasih. Hari ini kita bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah lagi. Meskipun ibu-ibu ada di rumah, tapi kita tetap satukan hati kita. Kita mau angkat satu pujian bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh ada lagi di rumah-Mu ya Tuhan, bersama-sama berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang ada juga di rumah. Kami mau ya Tuhan sesaat lagi mengagungkan, mendengarkan akan firman Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan, sehingga kebenaran-Mu itu boleh mengubahkan hidup kami, sehingga hidup kami menjadi hidup bagi Kristus, hidup berbuah bagi Engkau. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Mari ibu-ibu kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kami boleh mengadakan PA secara online. Kiranya Engkau yang memampukan kami untuk boleh mengerti dengan baik mengenai penderitaan Ayub, supaya kami juga boleh merefleksikannya dan menjalankannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke ibu-ibu, kita hari ini akan melihat Ayub, orang benar yang menderita. Saya bacakan dulu Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka.
Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah, ibu-ibu sekalian, kita melihat di sini ditekankan Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. 4 terminologi yang dipakai sebenarnya pada dasarnya mau menyatakan hal yang sama, yaitu dia adalah orang yang taat beribadah kepada Tuhan, ya, dan takut akan Tuhan. Yang menarik adalah penjelasan tentang Ayub ini muncul sampai 3 kali di dalam Alkitab. Ya, satu yang tadi ayat 1 kita baca, yang kedua dan ketiga itu dari mulut Allah sendiri. Sehingga kalau saya bacakan ayat 1 ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan sekali lagi di pasal 2 ayat 3, di mana kembali Allah itu berkata kepada iblis. Nah, ibu-ibu sekalian, kita perlu tahu bahwa ketika sebuah ungkapan itu dinyatakan lebih dari 1 kali, itu menunjukkan penekanan. Jadi kenapa sampai 3 kali dikatakan tentang Ayub? Karena kalau kita melihat di sini, yang terjadi adalah Ayub itu menderita gara-gara dia adalah orang saleh. Dan kita tahu apa yang terjadi. Dia begitu salehnya, Allah begitu bangga dengan dia, dan Allah kemudian memamerkannya kepada iblis. Akhirnya terjadi pertaruhan, ya, dan akhirnya malapetaka dijatuhkan kepada Ayub. Sehingga kita melihat bahwa kesalehan Ayub merupakan poin yang paling penting di dalam bagian ini. Karena itu kenapa Ayub yakin sekali ketika malapetaka menimpa dia itu bukan karena kesalahan dia. Walaupun teman-temannya selalu menuduh itu adalah karena kesalahan Ayub. Tapi dia bukan hanya saleh, dikatakan bahwa ia mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan ini menunjukkan 7 adalah angka sempurna. Di dalam keluarga Yahudi 7 anak laki-laki digambarkan sebagai keluarga sempurna. Plus 3 jadi seluruhnya 10, ya, sehingga kita bisa melihat 10 juga adalah angka sempurna, mau menggambarkan ini adalah keluarga yang sangat sempurna. Bahkan kalau kita baca bahwa di ayat 4 anak-anak yang laki biasanya mengadakan pesta. Nah, yang terjadi adalah karena Ayub sangat kaya, maka kepada setiap anak laki-lakinya yang semuanya sudah dewasa, dia berikan rumah untuk masing-masing anak. Nah, pesta yang dimaksudkan saya lebih melihat bahwa supaya keluarga itu bisa berkumpul, ya, namanya juga setiap anak sudah punya rumah kan, kemungkinan jarang berkumpul. Karena itu anak laki-laki bergiliran kemudian mengadakan jamuan di rumahnya, jadi mengundang 9 saudaranya yang lain. Sehingga saya melihat bahwa ini adalah keluarga yang bukan saja kaya tetapi juga sangat harmonis. Di mana kedekatan itu digambarkan dengan 10 anak itu sering sekali bersama-sama di dalam sebuah perjamuan malam. Dan ternyata juga tentu saja ini adalah keluarga yang sangat kaya, ya, sehingga boleh dikatakan bahwa kehidupan Ayub adalah kehidupan yang sempurna. Kemudian kita mau melihat bahwa penderitaan Ayub itu adalah atas inisiatif Allah. Karena itu tadi juga sudah saya katakan, karena bangganya Allah memamerkan Ayub pada iblis. Saya bacakan misalnya dari ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi kita bisa melihat bahwa Allah lah yang pertama-tama memamerkan Ayub kepada iblis. Kemudian ayat 9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya?
Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Nah, ibu-ibu sekalian, tentu saja ketika Allah memamerkan kepada iblis, Allah tahu tidak kalau iblis tidak akan setuju? Tentu saja tahu. Dan karena itu iblis berkata, ya tentu saja Ayub kemudian mau menyembah Tuhan, itu adalah karena Tuhan memberkati dia. Karena itu iblis juga berkata, ayo coba ambil semua berkat tersebut, pasti Ayub akan mengutuk engkau. Dan kita tahu Allah setuju dengan pertaruhan tersebut. Tapi kan ibu-ibu jelas ya bahwa semuanya ini adalah karena inisiatif Allah yang memamerkan Ayub kepada iblis. Dan kita bisa melihat bahwa pasal 2 pun Allah kemudian berkata yang sama. Karena apa? Karena memang penderitaan Ayub itu terjadi di dalam 2 tahap. Di mana tahap pertama adalah kita melihat bahwa semua harta bendanya habis, bahkan 10 anaknya mati. Tetapi bagian kedua, maka kita melihat bahwa bukan saja ya semuanya itu sudah terjadi, Ayub juga kemudian diberikan penyakit yang sangat menakutkan. Karena kalau saya bacakan di dalam pasal 2, di mana sekali lagi Allah kemudian berbicara kepada iblis, dan ayat 3 saya mau bacakan, pasal 2 ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyai ganti nyawanya. Sepertinya iblis mau mengatakan bahwa di dalam ujian yang pertama, di mana seluruh hartanya habis, bahkan 10 anaknya meninggal, bagi iblis itu sebenarnya tidak menjadi masalah besar bagi Ayub. Karena apa? Karena Ayub sendiri belum dijamah. Karena memang ya di dalam pertaruhan yang pertama Tuhan mengatakan bahwa, saya baca lagi pasal 1 ayat 11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Jadi di dalam pertemuan yang pertama Tuhan mengatakan tidak boleh iblis itu membuat Ayub menderita. Karena itu sekarang di dalam pasal 2 ayat 4 iblis berkata kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyai ganti nyawanya. Artinya apa? Artinya iblis itu menganggap bahwa selama Ayub tidak dijamah, ya dia tidak menderita, itu tidak berat bagi Ayub. Nah mungkin kita memang harus membayangkan ya, iblis itu kan tidak punya keluarga. Jadi dia itu tidak bisa membayangkan sakitnya seorang ayah atau seorang ibu kehilangan anak, apalagi 10 anak. Karena itu dia menganggap bahwa penderitaan pertama dari Ayub itu bukan merupakan penderitaan yang berat. Karena itu sekali ini ayat 6, maka firman Tuhan kepada iblis, nah dia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Jadi sekali ini iblis boleh menjamah Ayub tapi tidak boleh membunuh dia. Ayat 7, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya ya, sehingga kita melihat Ayub sekarang menderita dengan sangat luar biasa secara fisik. Tapi seperti yang saya tadi sudah katakan, saya mau menekankan berarti penderitaan Ayub adalah inisiatif atau kehendak Allah. Bahkan kalau kita melihat pasal 2 ayat 3, saya bacakan lagi ya. Pasal 2 ayat 3, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Perhatikan sekarang, ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Tuhan berkata kepada iblis bahwa iblis membujuk Tuhan untuk mencelakakan Ayub tanpa alasan. Berarti apa? Berarti Tuhan sendiri mengakui bahwa dia yang mencelakakan Ayub.
Karena memang Tuhan tahu itu sebenarnya terjadi sesuai dengan kehendaknya. Bahkan walaupun tidak tahu tentang pertaruhan Allah dengan iblis ya, Ayub tentu saja kita tidak tahu, kita memang sudah diberitahukan dari awal, tapi Ayubnya tidak tahu, tapi Ayub sendiri juga mengerti bahwa penderitaannya adalah dari Allah. Karena itu kita bisa melihat respon Ayub yang pertama, pasal 1 ayat 20 dan 21. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Perkataan Tuhan yang mengambil berarti Ayub mengerti bahwa semuanya itu terjadi karena Tuhan yang menghendakinya, bahkan yang melakukannya. Kenapa tokoh-tokoh Alkitab mempunyai pemikiran seperti ini? Naomi misalnya juga mengkreditkan bahwa kematian suami dan kedua anaknya adalah tangan Tuhan. Karena itu misalnya Naomi mengatakan bahwa tangan Tuhan teracung terhadap aku. Nah, itu adalah karena tokoh-tokoh Alkitab termasuk Ayub mengerti doktrin bahwa Allah adalah first cause dari segala sesuatu. Ya, Allah adalah first cause dari segala sesuatu. Apa artinya? Kalau kita melihat Allah adalah first cause, berarti Allah adalah penyebab utama dari segala sesuatu. Yang berarti tidak ada sesuatu pun yang dapat terjadi jika Allah tidak menghendaki atau mengizinkannya. Ya. Berarti segala sesuatu hanya terjadi kalau Allah memang menghendaki. Dalam hal ini kita mengerti juga mengizinkan, sama seperti Allah mengizinkan iblis untuk melakukan, dan Allah tentu saja tahu apa yang akan iblis lakukan. Karena itu kita juga bisa melihat misalnya Pengkhotbah 7 ayat 14. Pengkhotbah 7 ayat 14 mengatakan seperti ini. Saya bacakan. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ya, sehingga hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk adalah dari Allah sendiri. Nah, kita sering sekali sulit menerima tersebut ya, bahwa yang buruk itu juga dari Allah. Tapi ibu-ibu sering sekali kita sulit menerima karena kita menganggap Allah memberi yang buruk berarti Allah itu jahat. Tapi sebenarnya Allah memberikan yang buruk dalam kebaikannya. Ya, nanti kita akan lihat lagi sebentar. Tapi di sini saya juga mau mengatakan bahwa Allah memakai second causes, yaitu penyebab-penyebab sekunder, penyebab-penyebab kedua untuk menggenapi rencananya. Ini juga sangat dimengerti oleh Yusuf. Karena itu misalnya di dalam Kejadian 50 ayat 20 ini yang dikatakan Yusuf. Ketika kakak-kakaknya kemudian datang kepada dia setelah ayah mereka meninggal karena takut sekarang Yusuf mau membalas dendam. Tetapi Yusuf kemudian berkata, Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf tahu bahwa saudara-saudaranya yang telah menjual dia dan saudara-saudaranya melakukan dengan niat jahat mereka. Tapi di balik itu adalah Allah dengan rencananya yang baik, membiarkan saudara-saudara Yusuf menjual dia supaya apa? Supaya bisa memelihara hidup suatu bangsa yang besar ya. Karena itu kita melihat bahwa Allah memakai second causes untuk menggenapi rencananya. Seperti di dalam Keluaran 7 ayat 1 sampai 5, saya tidak usah baca, tapi ditekankan bahwa Allah dengan sengaja mengeraskan hati Firaun supaya apa? Supaya Allah bisa memberikan 10 tulah. Dan dengan demikian umat kemudian mengerti siapa Yahweh. Nah, dalam hal itu maka kita harus mengerti iblis, malaikat, manusia, bencana adalah second causes. Second causes berarti penyebab sekunder, penyebab yang kedua. Di mana memang semua makhluk ciptaan
hanya dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Namun ketika makhluk ciptaan melakukan, ia melakukan dengan kehendak bebasnya. Namun kehendak bebas ciptaan tetap berada di bawah kontrol Allah, ya. Jadi bukan berarti bahwa makhluk ciptaan bisa melakukan apa yang tidak Allah kehendaki, tentu saja tidak bisa. Dan karena makhluk ciptaan melakukan sesuai dengan kehendak bebasnya, maka kita mengatakan makhluk ciptaan bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Nah, kembali kepada Ayub, kita melihat sekarang adalah respon yang perlu diteladani, ya, karena tadi kita sudah membaca Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bagi Ayub semuanya itu toh adalah pemberian Tuhan. Jadi kalau Tuhan sekarang mau mengambilnya, ya tentu saja Tuhan berhak, dan karena itu dia rela, dan dia bahkan mengatakan terpujilah nama Tuhan. Nah, ibu-ibu, tentu saja ini adalah sebuah respon yang sangat penting yang untuk kita teladani, ya. Kita harusnya mengerti segala yang kita miliki adalah dari Tuhan. Bahkan sering sekali dilihat bahwa apapun yang kita miliki adalah sebenarnya pinjaman dari Allah, atau kita itu sebenarnya hanyalah mengelola apa yang menjadi milik Allah. Karena itu Allah sebagai pemilik yang sesungguhnya, ketika Allah mau mengambilnya harusnya boleh tidak? Tentu saja boleh. Kemudian yang juga respon kedua juga sangat menarik, ya, pasal 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, ini juga adalah sebuah ungkapan yang sangat baik, ya. Apakah kita mau menerima yang baik saja tapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, saya mau memberikan ilustrasi seorang petenis, dia sudah meninggal, ya, namanya Arthur Ashe. Dia adalah petenis kulit hitam di Amerika. Dia mendapatkan AIDS pada tahun 1982 gara-gara operasi dan ditransfusi darah. Jadi memang pada masa itu kan AIDS belum terlalu dikenal, ya, karena itu transfusi darah, kemudian darah tersebut tidak dicek ada AIDS atau tidak, dan akhirnya dia mendapatkan AIDS. Dan ada fansnya yang kemudian kayaknya marah kepada Tuhan dan menganggap kok Tuhan seperti itu, dan mengatakan atau menunjukkan ketidaksenangannya bahwa Tuhan membiarkan hal itu terjadi. Dan Arthur Ashe kemudian memberikan jawaban yang sebenarnya mirip dengan apa yang dikatakan Ayub, ya, jawaban yang sangat mengharukan. Dia mengatakan seperti ini. Di dunia ini mungkin ada 50 juta anak yang mau mencoba bermain tenis, dan akhirnya 5 juta yang kira-kira mungkin agak serius, ya. 50.000 yang masuk dalam pertandingan apapun, dan akhirnya 5.000 yang masuk di dalam pertandingan yang profesional. Kemudian 500 masuk Wimbledon dan 50 masuk Grand Slam. Kemudian ada 4 masuk semifinal, 2 masuk final, dan akhirnya aku yang menang. Karena memang dia beberapa kali juara Grand Slam. Dan dia mengatakan, aku tidak bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa aku ketika aku menang. Jadi pada saat aku mendapatkan AIDS, aku juga tidak akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa aku. Nah, ibu-ibu sekalian, ini adalah jawaban yang sama, yaitu bahwa kalau kita ketika menerima yang baik dari Tuhan, ya, tidak bertanya Tuhan kenapa aku, kenapa kita perlu bertanya kenapa aku ketika kita menerima yang buruk dari Tuhan. Dan saya rasa itu adalah jawaban yang sangat berhikmat, ya. Kita itu sering sekali menganggap bahwa kita pantas menerima yang baik dari Tuhan, padahal upah dosa adalah maut. Kita sesungguhnya tidak pantas menerima yang baik. Yang pantas kita terima adalah kematian. Karena itu seharusnya ketika hal-hal baik terjadi, kita malah seharusnya bertanya, Tuhan kenapa aku? Bukan ketika hal buruk terjadi. Sehingga ibu-ibu kita melihat respon yang perlu diteladani. Dan ini juga menunjukkan
kita perlu berespon secara positif terhadap penderitaan yang Allah berikan, karena Allah memberikan penderitaan ya dalam hal ini hal-hal yang buruk dalam kebaikannya. Karena penderitaan mungkin pada dasarnya bisa terjadi karena dua hal. Pertama adalah Allah menegakkan keadilannya. Nah, ibu-ibu, kalau Allah menegakkan keadilan itu adalah positif atau negatif? Itu tentu saja adalah positif ya. Karena itu kadang-kadang penderitaan itu terjadi karena konsekuensi dosa kita. Allah membiarkan kita menerima konsekuensi dosa kita. Misalnya seorang mencuri dan kemudian dia masuk penjara. Nah, itu adalah penderitaan karena konsekuensi dosanya dan Allah menegakkan keadilannya. Nah, sering sekali juga penderitaan kita sebenarnya adalah konsekuensi dosa kita. Misalnya kebanyakan kita kenapa sakit? Karena tidak hidup dengan sehat. Kita makan sembarangan, kita tidak berolahraga, kita kemudian juga tidurnya juga bukan pada jam-jam yang seharusnya atau kurang banyak tidurnya. Ya, sehingga ya jangan heran kemudian tubuh kita mengalami sakit. Atau seperti Ayub adalah untuk membentuk umatnya. Ya, jadi bukan karena dosa Ayub, tetapi Allah memberikan penderitaan untuk membentuk umatnya. Dan memang kelihatannya ketika Allah mau memakai seseorang dengan luar biasa, Allah lebih banyak membentuk orang tersebut. Musa untuk dipakai Allah secara luar biasa, coba kita ingat dia kemudian harus dibentuk 40 tahun di padang gurun. Yusuf kemudian menjadi budak dan dipenjara ya, dan totalnya itu 13 tahun sebelum dia kemudian diangkat menjadi orang penting oleh Firaun. Daniel dan teman-temannya sejak remaja dibuang ke Babel ya, sehingga kita melihat ibu-ibu ketika Allah mau memakai seseorang dengan luar biasa, sering sekali Allah membentuk ya melalui penderitaan. Entah kenapa manusia yang sudah jatuh dalam dosa kelihatannya memang terbentuk dan menjadi lebih dewasa ketika menderita. Nah, ketika Allah memberikan penderitaan untuk membentuk umatnya, ini yang Allah mau ajarkan dari kitab Ayub. Jadi pada dasarnya kitab Ayub itu mempunyai 3 tujuan utama ini. Pertama adalah tadi yang kita lihat taruhan Allah dengan iblis, yaitu bahwa Allah layak dikasihi terlepas dari berkat-berkat yang diberinya. Ya, iblis tadi berkata, ya tentu saja Ayub kemudian menyembah engkau, tapi cobalah ambil berkat-berkatnya, pasti dia akan mengutuk engkau. Dan Allah setuju untuk bertaruh karena Allah mau menunjukkan bahwa dia layak dikasihi terlepas dari berkat-berkat yang diberikannya. Nah, ini juga sebabnya ibu-ibu kadang-kadang Tuhan membiarkan orang-orang yang paling kita kasihi, ya mungkin pekerjaan yang paling kita sukai atau yang begitu kita hargai, ya atau barang-barang yang begitu kita sukai, itu Allah ambil untuk membuktikan bahwa kita tetap mengasihi Dia walaupun tanpa berkat-berkat tersebut. Tentu saja Allah dari awal sudah tahu, tapi kitanya yang tidak mengerti. Karena itu Allah perlu tunjukkan kepada kita bahwa kita pun tetap bisa mengasihi Dia lepas dari berkat yang diberikannya. Kemudian hal kedua adalah mau menyatakan bahwa manusia terbatas tidak mengerti apa yang Allah sedang kerjakan. Nah, kalau kita melihat di dalam keseluruhan kitab Ayub, Ayub itu menunjukkan sikap yang sangat positif di pasal 1 dan 2. Tetapi mulai pasal 3 dia mulai mengeluh dan menunjukkan kekecewaannya, bahkan dia mengutuk hari lahirnya. Ayub tidak pernah mengutuk Allah, karena itu iblis tidak menang. Tapi Ayub mengutuk hari lahirnya yang menunjukkan betapa lebih baik dia tidak pernah lahir. Dan dia terus bertanya kepada Tuhan, kenapa memberikan semua penderitaan tersebut. Dan di sini akhirnya kita melihat bahwa Tuhan memang menjawab Ayub, tapi Tuhan tidak menjawab atau tidak memberikan alasan kenapa Ayub menderita, tetapi malahan menunjukkan betapa ya Tuhan mengadakan pemeliharaan kepada setiap ciptaan yang ada di bumi. Kenapa Tuhan tidak langsung menjawab Ayub kenapa Ayub menderita? Itu adalah karena Tuhan tahu manusia yang terbatas tidak mengerti apa yang Allah sedang kerjakan. Karena itu Tuhan tidak menjawab kenapa Ayub menderita, ya, tetapi memberikan nanti jawaban-jawaban yang secara umum.
Nah, pengkhotbah sendiri juga menunjukkan, karena itu saya bacakan misalnya pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 mengatakan seperti ini. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Perhatikan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tidak ada manusia yang bisa menyelami apa yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itulah sebabnya ibu-ibu, kenapa ketika kita bertanya, Tuhan kenapa Tuhan izinkan penderitaan itu, sering sekali tidak ada jawaban langsung dari Tuhan kenapa itu terjadi. Karena apa? Karena ketika Tuhan menjawab pun kita tidak mungkin mengerti. Tuhan melakukan segala sesuatu dengan pemikiran yang begitu rumit tentu saja ya. Dan karena itu kita pun kalau dikatakan tidak mungkin mengerti. Kemudian kita melihat tujuan yang terakhir adalah bahwa Allah memakai penderitaan untuk meningkatkan iman umatnya. Kita tahu bahwa Ayub mengaku sendiri bahwa dulunya dia hanya mendengar tentang Allah, tetapi sekarang dia sudah melihat Allah. Itu artinya walaupun Ayub dari awal sudah merupakan orang yang saleh, tetapi tentu saja bukan berarti dia sudah sempurna mengenal Tuhan, dan penderitaan yang Allah pakai ini kemudian meningkatkan iman Ayub ya, sehingga kita melihat bahwa itu yang sering sekali terjadi. Karena itu ibu-ibu, pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari kisah Ayub tersebut? Pertama, kita melihat bahwa semua penderitaan terjadi karena Allah yang telah menetapkan atau mengizinkan. Nah, dalam hal ini kita harus melihat untuk Allah, dia mengizinkan itu terjadi dengan menetapkan sebenarnya sama, pasti terjadi. Kalau manusia mengizinkan sesuatu, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Allah ketika mengizinkan sesuatu, tahu bahwa itu akan terjadi. Kan itu Alkitab sebenarnya tidak pernah memakai kata Allah mengizinkan. Tapi kita sering memakai kata Allah mengizinkan, ya. Karena apa? Karena kita itu sungkan mau mengatakan bahwa Allah menetapkan yang buruk untuk terjadi. Tapi sebenarnya semua penderitaan ini terjadi karena Allah mengizinkan, itu sama saja dengan Allah telah menetapkan bahwa itu akan terjadi. Karena itu kita seharusnya mengerti bahwa ada tujuan Allah mengapa memberikan penderitaan tertentu terjadi pada kita. Karena itu kita sebenarnya ya ibu-ibu, seharusnya ketika penderitaan ini terjadi, dan sebenarnya bukan hanya hal-hal yang tidak kita sukai, ketika berkat atau hal-hal yang sangat kita sukai terjadi, kita sebenarnya perlu bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Tahu-tahu kita naik pangkat, nah kita seharusnya tanya, Tuhan kenapa ya Tuhan memberikan jabatan yang lebih penting ini kepadaku? Apa yang Tuhan mau lakukan melalui ini? Apa yang mau Tuhan ajarkan kepadaku? Ketika kita misalnya kehilangan pekerjaan, kita pun perlu bertanya, kenapa Tuhan izinkan terjadi? Sekarang juga pandemi yang sudah begitu lama dan kita tidak tahu kapan selesai. Apakah itu terjadi dalam kehendak Tuhan? Tentu saja. Sekali lagi, Allah yang berdaulat berarti tidak ada sesuatu yang dapat terjadi kalau bukan Allah yang menghendakinya. Karena itu kita perlu bertanya, mungkin secara internasional kenapa Tuhan biarkan seperti itu, tapi juga secara khusus kepada ketika sesuatu itu terjadi pada keluarga kita. Mungkin sekarang income dari pasangan kita atau dari diri kita sekarang sudah jauh berkurang. Kita perlu bertanya, Tuhan apa yang sebenarnya Tuhan sedang ajarkan? Karena apa? Karena semua penderitaan terjadi karena Allah yang menetapkan dan ada tujuannya. Kemudian kita melihat bahwa Allah tentu saja memberikan penderitaan dalam kebaikannya. Penderitaan itu adalah hal yang buruk. Jadi kita juga tidak usah mengatakan, wah aku dapat penyakit, puji Tuhan. Bukan seperti itu. Penyakit itu adalah sesuatu yang buruk. Tapi ketika kita mengerti bahwa itu dilakukan dalam kebaikan Allah karena ada apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita, maka kita boleh bersyukur untuk itu. Tuhan, aku melihat melalui penderitaan ini aku menjadi lebih mengenal akan kasih setia Tuhan misalnya, ya. Karena itu kita harus melihat bahwa ada yang Tuhan mau ajarkan.
Bahkan kalau kita melihat tujuan utama penderitaan adalah untuk kebaikan kita. Dan itu merupakan sesuatu yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28 ya. Saya bacakan Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Paulus mengatakan segalanya termasuk yang buruk itu Allah berikan untuk kebaikan kita. Pengkhotbah mengatakan Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi sebenarnya ayat 28 kita harus kemudian teruskan membaca selain ayat 28 adalah ayat 29. Karena itu ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Berarti tujuan utama penderitaan adalah supaya kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tujuan Tuhan adalah membuat kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan kita. Karena itu ibu-ibu kita harus memiliki pandangan yang lebih positif tentang penderitaan. Karena penderitaan tidak terjadi secara kebetulan, tetapi ada tujuan Allah di dalamnya, dan bagi kita yang mengasihi Dia, maka tujuan itu adalah baik untuk membentuk kita. Entah itu terjadi karena kesalahan kita, entah itu terjadi karena memang Allah semata-mata mau membentuk kita, tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Kalau karena kesalahan tentu saja supaya kita bertobat dan menjadi lebih baik. Kalau itu pembentukan adalah juga supaya kita menjadi semakin dewasa, semakin matang ya, semakin bisa menghasilkan buah Roh Kudus. Karena itu kita harus melihat bahwa penderitaan itu adalah Allah yang berikan dan tujuannya adalah supaya kita semakin bertumbuh. Ibu-ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa, kami boleh melihat penderitaan Ayub sebagai orang benar yang menderita. Dan ini sengaja Tuhan berikan supaya mengajarkan kepada kami orang-orang percaya bahwa penderitaan itu ada tujuan Tuhan di dalam memberikannya. Dan karena itu biarlah ajarkan kami Tuhan, walaupun kadang-kadang begitu sulitnya, untuk melihat secara positif penderitaan yang Tuhan kehendaki atau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh melihat ini adalah cara Tuhan membentuk kami, mengasah kami, meningkatkan iman kami, membuat kami semakin bisa bergantung kepada Tuhan, semakin bisa melihat kasih setiamu. Dan kami berdoa Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di mana kami tidak tahu apa yang akan terjadi, biarlah dengan iman kami percaya bahwa Tuhan yang memegang masa depan. Dan Engkau Tuhan yang akan memampukan kami untuk terus beriman, bahkan bertumbuh di dalam iman kami. Dan biarlah ini juga adalah kesempatan yang boleh Tuhan ajarkan kepada kami untuk boleh juga banyak membantu orang-orang di sekeliling kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, tiba saatnya ibu-ibu kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, di samping saya akan ada QR code, nanti ibu-ibu bisa transfer dengan mencantumkan angka 6 di belakang daripada nominal tersebut. Biarlah kita juga belajar untuk mengucap syukur, menghitung setiap berkat-berkat yang kita terima setiap harinya. Satu persatu dan
Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami hendak mengucap syukur untuk semua karya yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan terus firman Tuhan itu boleh hidup di dalam kehidupan kami dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pakailah kami untuk menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan sebagai ungkapan syukur kami atas segala berkat baik jasmani maupun rohani yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terimalah kami ya Tuhan, bentuklah dan pakai juga kami ya Tuhan sebagai persembahan yang hidup yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan sama-sama mengakhiri persekutuan wanita pada hari ini. Kita akan menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan Engkau begitu baik dan mengasihi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan. Berkati Bu Ina sehingga di dalam pelayanannya boleh tetap menjadi berkat bagi orang-orang yang Dia layani. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar dari Ayub. Kiranya Tuhan terus menolong dan menguatkan kami. Biarlah hidup kami ya Tuhan hanya terus berpaut kepada Tuhan. Walaupun di dalam hidup kami kadang-kadang tidak mudah harus melewati tantangan dan penderitaan. Biarlah anugerah Tuhan menyertai kami. Seperti Tuhan sudah memberkati dan menyertai Ayub di zaman dahulu kala yang pernah kami dengar dari firman Tuhan, dari Alkitab. Kami percaya juga Tuhan yang sama akan memberkati dan menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mau berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.